Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan membahas tips lancar menyusun skripsi. Sebetulnya saya sudah banyak membuatkan video-video mengenai tips pengerjaan skripsi, namun di video kali ini saya akan buatkan lebih ringkas dan lebih padat. Kita bisa sebut juga ini adalah ringkasan dari tips-tips skripsi di video-video sebelumnya. Ada 5 tips yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini pasti teman-teman kalau mengikuti tips ini akan tidak sulit untuk menyusun skripsi. Sebelum saya lanjut, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian. Oke, langsung saja ke tips yang pertama ya. Tips yang pertama, ini sering saya sebut juga, sering saya sampaikan kepada kalian. Tips yang pertama adalah pahami topik atau bidang yang akan diteliti. Jadi memahami topik penelitian itu perlu sekali. Kalau kita tidak memahaminya, ya bagaimana kita bisa melakukan penelitian atau menyusun skripsi? Topiknya saja kita tidak pahami. Makanya saya sering katakan bahwa sebelum menentukan judul skripsi, tentukan dulu topiknya. Tentu kriteria topik yang akan lancar untuk skripsi kalian adalah topik yang dikuasai dan topik yang disukai. Nah, ketika topik yang diangkat ini sesuai dan dikuasai oleh teman-teman semua, kedepannya akan lancar. Itu tips yang pertama. Pahami topik dan bidang yang akan diteliti. Tentu di sini selain dipahami, dikuasai juga disukai. Oke, yang kedua tipsnya adalah pahami metode penelitian. Nah ini ya, namanya juga meneliti, tentu akan ada metode bagaimana cara kita meneliti. Kita langsung sinkronkan dengan permasalahan penelitian kita, metode apa yang cocok. Nah itu kan harus paham metode penelitian. Maka dari itu, bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti mata kuliah metode penelitian, belajarlah dengan baik, karena di sana adalah bekal kalian untuk menyusun skripsi. Jadi tips yang kedua adalah pahami metode penelitian. Tips yang ketiga adalah memahami pedoman penulisan. Nah, pedoman penulisan ini tentu sudah disediakan oleh kampus dan menjadi satu acuan oleh mahasiswa untuk menyusun skripsi. Jadi gak perlu khawatir sebetulnya bagaimana menulis skripsi, karena di dalamnya sudah ada pedomannya. Kalau misalnya teman-teman memahami pedoman penulisan skripsi yang ada di kampus masing-masing, ini tidak akan sulit. Teman-teman tidak akan kesulitan menyusun skripsi. Semuanya sudah ada, guideline-nya sudah ada dari awal sampai akhir, dari mulai penulisan cover sampai dengan daftar pustaka, bagaimana menyisipkan lampiran dan lain-lain, itu ada semuanya. Kalau teman-teman tidak pahami pedoman penulisannya, tentu ini akan sulit. Ya, ini adalah tips yang ketiga, memahami pedoman penulisan skripsi di kampus masing-masing. Kemudian yang keempat, ya tipsnya adalah karena memang kita akan berhubungan dan didampingi oleh dosen pembimbing, maka tips yang keempat adalah jalinlah hubungan baik dengan dosen pembimbing. Komunikasi baik, jalin hubungan dengan baik. Lalu patuhi apa yang pembimbing sarankan. Nah, ini perlu dibangun satu hubungan yang baik dengan dosen pembimbing. Ya, kalau tidak kita jalin hubungan dengan baik, tentu ini akan menyulitkan banyak sekali hal yang akan bentrok. Ya, skripsi gak akan kelar-kelar kalau misalnya tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik dengan dosen pembimbing. Mudah-mudahan dosen pembimbing yang kalian dapatkan ini karakternya sesuai dan dengan keinginan kalian. Ya, kalaupun tidak sesuai, mau tidak mau kita harus coba bangun komunikasi yang baik, jalin hubungan yang baik. Nah, itu tips yang keempat. Lalu selanjutnya yang kelima, tipsnya adalah ya tentu ya kita harus berdoa, selalu berdoa dan selalu bersemangat, minta restu orang tua, kemudian bergaulah dengan orang-orang yang saling menyemangati dan memberikan hal yang positif bagi kita. Nah, kelima tips ini ketika memang kalian sudah dapatkan dan kalian ikuti, ini akan membuat skripsi kalian cepat selesai dan lancar.
Nah itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nantikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.